Halo netizen, welcome back to JayaCast bersama saya Lintang. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan juga menambah wawasan elektrisian semua. Nah, elektrisian tahu nggak sih, PLN itu nggak cuman hadir di rumah tangga aja ataupun industri. Tapi kalau misalnya ada event-event besar nih, PLN juga hadir di situ. Ingin tahu lebih jelasnya, kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Ada di sini Kak Inu dan juga Kak Rama. Halo. Dari PLN UID Jakarta Raya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait apa aja ya. Ada event-event, ada juga promo-promo, dan juga tentunya apa aja sih yang bisa menambah semangat ekosistem kelistrikan kendaraan listrik di Indonesia gitu ya. Seru nih kayaknya ngobrol kita sekarang. Nah, yang pertama sih kayaknya kita pengen tahu nih, kalau misalnya kita ada event-event kayak konser Linkin Park, konser Korea gitu. Nah, apa aja sih yang sebenarnya yang PLN lakukan untuk menjaga keandalan listriknya? Bisa dijelaskan Kak? Kayak gimana Kak? Oke, jadi gini ya, elektrisian. Jadi kalau ada teman-teman di sini mau ada event, mau itu skala kecil maupun skala besar sampai tingkat nasional maupun internasional, saat ini PLN sudah menyediakan layanan listrik yang handal dan juga bisa digunakan oleh elektrisian sekalian. Ya, contohnya yang terakhir yang lagi viral ya, Linkin Park, konser NCT, konser Maroon 5 itu di powered by PLN, menggunakan alat canggih berupa UPS dan juga power bank yang memang sudah siap sedia melayani event-event kalian ya Kak. Nah, PLN juga kasih SLA atau Service Level Agreement yang tinggi di situ. Jadi jangan khawatir kalau ada event yang perlu keandalan, perlu kecepatan dan juga perlu kehematan, PLN juga bisa di situ dan juga pasti lebih ramah lingkungan dong, karena kan sumbernya tidak menggunakan genset sama sekali. Jadi kalau misalnya pakai genset kayak gitu-gitu udah jadul banget ya itu ya? Itu jadul banget. Kalau misalnya punya event besar dan pengen tanpa kendala kelistrikan langsung kemana nih? Langsung ke kantor PLN terdekat dan bisa langsung didaftarkan dan langsung dilakukan pemesanan. Nah, dengar-dengar kalau misalnya terkait event besar nih, ada salah satu event yang sedang berlangsung nih saat ini, judulnya IMS. Nah, Kak Inu tolong ceritain dong, katanya PLN ini sebagai sponsor nih, salah satu sponsor utama katanya. Nah, iya, elektrisian. Jadi PLN memang jadi salah satu sponsor utama. Ada booth-nya di sana, silakan elektrisian datang ya. Bahkan kalau elektrisian mau datang tapi pengen dapat yang lebih murah tiketnya, pakai PLN Mobile. Di PLN Mobile kita bisa pesan di situ. Jadi bisa beli di PLN Mobile? Bisa. Nanti lebih murah daripada datang langsung di sana ngantri lebih mahal. Nah, kalau lewat PLN Mobile lebih murah. Nah, di event itu teman-teman elektrisian ya bisa ngelihat banyak mobil yang baru-baru, banyak motor yang baru-baru, jadi macam-macam. Bentar lagi soalnya, sampai minggu doang ya. Betul, jadi sampai minggu ini aja. Wah, jangan sampai ketinggalan berarti ya elektrisian, jangan sampai ketinggalan datang ke booth PLN di IMS. Nah, ada promo-promo nggak untuk khusus untuk elektrisian nih yang hadir di IMS? Ada nggak Kak? Nah, jadi kalau untuk promo itu kita banyak banget ya, Kak Lintang kayak ini. Jadi bagi elektrisian yang mau hadir sudah beli tiket di PLN Mobile, promonya itu macam-macam. Selain diskon tadi tiket, ada juga promo bagi pembeli kendaraan listrik, ada diskon sekian juta rupiah yang bisa kalian cek langsung. Kalau tidak salah 2 juta atau 3 juta ya, lumayan 2 juta. Cuan sekali lumayan itu 2 juta ya kan? Jadi kalau harga motornya anggaplah motor-motor listrik sekarang kan di pasaran 10 juta sudah kompetitif ya. Dan sudah 10 juta sudah jaraknya jauh, di 15 juta lebih bagus lagi dan itu diskon lagi di sana. Nah, buruan hadir, buruan datang karena memang waktunya terbatas dan promonya terbatas. Nah, selain itu juga ada promo home charging nih. Nah, mungkin kalau home charging Kak Inun yang bisa jelaskan. Iya. Nah, elektrisian tahu nggak kalau kita butuh daya listrik ya. Nah, untuk home charging kan ada dua. Ada yang di 7.700 untuk yang satu fasa, ada yang 13.200 untuk yang 3 fasa. Normalnya kalikan aja 1.000. Jadi kalau 7.700 berarti kan hampir 8 juta. Ya. Itu jadi berapa tuh Kak kalau ada promonya tuh? Hanya 850.000 dari 8 juta. Wow. Kalau yang 3 fasa pengen listriknya lebih cepat gitu ya, kalau 3 fasa berarti kan harusnya belasan juta tuh. Ya, cuman bayar 3.500.000.
Nah, Cuma ya. 3.500.000. Itu cuma sekali ya? itu dari pasang barunya. Baru pasang baru aja. Terus buat yang udah punya mobil listrik, kalau ngecas dengan home chargingnya tadi di jam 22 sampai jam 5 pagi itu dapat diskon lagi tarifnya. Wah, jadi ada ekstra ini ya, ekstra treatment ya, ekstra untuk treatment juga. Kendaraan listrik tuh Ya. Ya. banyak promo Insentifnya gitu ya. banyak. Insentifnya Luar banyak. biasa. Ya. Jadi memang pemerintah ingin sekali ekosistem mobil listrik ini terus berkembang ya, dan PLN mendukung apa yang jadi program-program pemerintah ini juga. Wih. Nah, Berarti mendukung net zero emission yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu ya. jadi kita udah tadi berapa nih diskonnya? Diskon tiket masuknya. Satu. Ya. Yang kedua kalau transaksi ada tambahan tadi ya, sekitar transaksi 2 ya. juta transaksi. Transaksi beli kendaraan listrik ya. Dapat lagi ya. Dapat lagi, Pak. Kemudian kalau sudah punya mobil listriknya, berarti diskon pasang barunya, ya berjuta-juta tadi ya. Terus diskon pemakaiannya. Nah, jadi banyak. Untuk ini juga kalau misalnya kita transaksi di dalam ya, kalau nggak salah, ya Kak Rama ya, Ya. kita dapat diskon tambah dayanya. Betul Kak Ino. Ya. Jadi ada diskon tambah daya 50% sampai daya 7.700 bagi elektrizen yang mendatangi IMS ya, dan nanti bertransaksi di PL Mobile khusus di lokasi di IMS. Jadi elektrizen beli tiketnya di PLN Mobile, Ya. terus langsung Datang ke booth PLN. datang ke booth PLN buat tambah daya, langsung dapat promo, langsung aja gitu. Diskon 50%. Oh, otomatis ya. Jadi nggak perlu ada syarat-syarat lainnya gitu Nggak ya. perlu, cukup buka PL Mobile-nya, dicek di situ, selama di lokasi di booth PLN maupun sekitar IMS. Nah, IMS sendiri di J-Expo ya, sebagai informasi ya, elektrizen ya. Jadi nggak jauh-jauh lah dari rumah-rumah elektrizen sekalian, jadi bisa langsung ke sana dan nanti di sekitaran situ bisa langsung bertransaksi melalui PL Mobile untuk menikmati promonya 50%. Kapan lagi? Nah, ya. Keren banget. Jadi misalnya nih rumah elektrizen sekarang 2.200, mau ke 5.500, coba pakai kalkulator. 55 kurangin 22, kira-kira 33 ya, 3.300. Betul. Berarti kira-kira 3,3 juta, kira-kira. Harusnya. Dipotong 50%, jadi cuman 1,6 ya, Wow, 1,7. ini nggak lama lagi ya. Ini nggak lama lagi elektrizen. Cuman sampai Promonya hanya sampai minggu ini di IMS aja. Jadi kalau misalnya teman-teman semua elektrizen belum sempat ke IMS, langsung buruan, langsung tambah daya. Karena cuan sekali. Iya. Apalagi yang ditawarkan di IMS? Ada booth-nya, ada yang menarik gitu Kak. Kalau yang di PLN? Ya, kalau datang aja, karena ada bisa ngopi, terus di sana ada charger PLN juga di situ, kita dukung di situ, sehingga kalau teman-teman mau test drive yang mobil listrik nih, nah, mobil listrik kan dicas di situ. Jadi teman-teman rasakan bagaimana serunya naik mobil listrik. Ya. Oh, itu chargernya itu Chargernya ada di situ. disebut, Jadi kita SPKLU itu ya? SPKLU, ada SPKLU di situ. Nah, kalau misalnya SPKLU itu seperti apa sih Kak Rama? Bisa Iya. dijelasin lebih Jadi lanjut? SPKLU sendiri itu adalah kepanjangan dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ya, Kalintang. Di mana memang itu salah satu penugasan dari pemerintah untuk PLN sebagai pionir perusahaan utilitas kelistrikan di negara Indonesia menyediakan infrastruktur yang memadai bagi pengguna kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Nah, di PLN sendiri, SPKLU itu memang banyak macamnya. Ada yang medium charger, ada yang fast charger maupun ultra fast charger. Nah, kita ini juga sebagai perusahaan butuh mitra nih, butuh elektrisian sekalian yang memang perlu membangun atau perlu atau memiliki lahan ya, untuk memiliki lahan, elektrisian yang memiliki lahan untuk membangun SPKLU tadi di lahan elektrisian sekalian, dan itu kita bisa bermitra. Oh, jadi nggak cuma PLN aja yang bisa pasang SPKLU, tapi elektrisian juga bisa ya? Bisa. Mau pasang nih, aku mau pasang nih SPKLU, itu mintanya kemana nih Kak? Nah, ya tadi ya nerusin Kak Rama bilang, kalau elektrizen punya lahan, ya sayang kalau lahannya nganggur gitu kan. Ya. Mending dijadikan kemitraan dengan PLN, akan dipasang charger. Ada gula, ada semut. Nah, nanti kalau ada charger, wah ribuan mobil listrik akan ke situ.
Oh, jadi Nanti bisa langsung dilanjut bikin kafenya. Ya. Jadi Nanti ada itu- sharing dari PLN. Oh, jadi ada benefit juga ya. Ada untuk benefit buat yang punya lahan. Punya lahan ya. Ya, ya. Pokoknya yang punya lahan, yang penting Pak lahannya siap. Nah, kontak PLN ya. Boleh kontak ke PLN Mobile bisa gitu ya. Kontak ke PLN terdekat bisa. Pokoknya kabari kami punya lahan siap. Ayo kita kolaborasi. Nah, tuh Elektrizen dengerin, kalau misalnya mau kolaborasi sama PLN kapan lagi kalau punya lahan pasang SPKLU langsung Ya. ya. Oh. Nanti bakal rame itu. Nah, bakal rame dan tentu saja ada sharing revenue ya. Ya, lumayan loh, lumayan Pendapatannya banget. lumayan ya. Bagi Iya. hasil. Ada bagi hasilnya. Nah, kalau misalkan nih saya punya kendaraan listrik, terus SPKLU ini udah nyaman belum sih kalau misalnya mau keluar kota kayak gitu-gitu? Ya, jadi kalau SPKLU ini bisa langsung dicek ya, Elektrizen yang punya aplikasi Ceknya di PLN mana Mobile ya, di Oh, di aplikasi PLN PLN Mobile Oh. bisa langsung dicek. Di situ kita sudah banyak. Jadi memang secara posisi di setiap rest area sudah ada, di kota-kota besar juga sudah ada, bahkan di dalam kota pun sudah disiapkan infrastruktur SPKLU tadi. Langsung dicek PLN Mobile dan itu semua spesifik dan juga presisi lokasinya. Jadi bagi pengguna kendaraan listrik atau yang mau beli kendaraan listrik gak usah khawatir lagi nih ngecas di mana. Selain bisa di home charging tadi ya Kalina, bisa juga nanti ketika darurat atau memang sedang berpergian butuh ngecas gitu ya, bisa di SPKLU kita yang bisa diakses di PLN Mobile dan itu 24 jam per 7. Jadi udah nggak terlalu ini ya. Aduh, kalau Khawatir misalnya ya. di tengah jalan kehabisan baterai ini gimana gitu, udah aman ya? Sudah aman, Udah aman. aman. Nah, tapi kalau misalkan nih ada Elektrizen yang masih ragu-ragu nih pengen beli kendaraan listrik, bisa cerita nggak sih, bisa sharing plusnya pakai kendaraan listrik tuh apa aja sih? Ya. Tertarik soalnya Pak saya. Ya, bayangkan pertama nih, kita udah dapat banyak testimoni dari para pengguna mobil listrik. Dari pajaknya aja. Kalau pajak mobil bensin itu kan puluhan juta, belasan juta, sekian juta. Iya. Kalau mobil listrik Berapa ada yang cuma 200.000, 300.000 setahun loh. 200.000. Dari pajaknya aja udah menghemat berapa. Belum dari energinya, kalau sebelah pakai bensin berapa kita pakai. Ya, tapi kalau dengan listrik kita hitung-hitungan kita paling 1/5-nya. Wah, cuan banget ya. Iya, jadi banyak yang merasa, ih kok enak banget ya pakai mobil listrik, juga murah, bisa ini, perawatannya ganjil murah. genap juga Betul, aman betul. juga ya? Aman. Oh. Ya. Untuk di Jakarta apalagi, ya ganjil genap aman ya. Wih. Dan tadi ya saya nyambung yang tadi Karama bilang terkait PLN Mobile untuk kita bisa melihat ya di mana saja SPKLU. Jadi availability mana yang available ya, mana yang lagi dipakai itu bisa. Kemudian ada trip planner. Ada trip planner? Ada trip planner juga. Apa itu? Jadi artinya kalau kita mau merencanakan kemana, ke Surabaya gitu, nanti trip planner itu memberikan saran, rekomendasi titik-titik mana saja kita sebaiknya ngecas. Itu semua di mana. ada di PLN Mobile? Ada di PLN Ada. Mobile. Oh, jadi lebih nyaman ya kalau misalnya mau pergi kemana, kita bisa plan ya, mau ngecasnya sekitar di sini atau kita bisa lihat ceknya di mana aja gitu ya. Iya. Wih, nyaman sekali. Terus apa lagi nih keunggulannya untuk menggunakan kendaraan listrik, Kak? Nah, selain itu yang disebutkan Kak itu tadi, memang SPKLU ini bukan hanya punya PLN ya, bukan hanya yang di PLN Mobile, melainkan juga ada mitra-mitra lain. Jadi kapanpun, dimanapun Elektrizen berada, apalagi yang sudah beli mobil listrik di IMS tadi ya, nah itu bisa langsung cek, bisa langsung lihat di mana mau ngecas. Dan fitur trip planner tadi oke banget tuh kalau Kalintang nanti buat mudik nih, bentar lagi kan mau ada lebaran ya, mau ada lebaran siaga menuju ke daerah mudik masing-masing, nggak usah khawatir kalau mau pakai kendaraan listrik, mobil listrik maupun motor listrik, itu SPKLU-nya sudah ada di semua rest area di tol Trans Jawa maupun Trans Sumatera. Oh, Jadi nggak jadi usah khawatir lagi. mudik asik pakai kendaraan listrik Nah. gitu ya. Wih. Mudik asik pakai kendaraan listrik ya. Iya. Mantap. Mantep kan. Terus apa lagi nih Kak? Kalau misalnya dukungan PLN untuk ekosistem kendaraan listrik itu apa aja? Ya tentunya kita terus melakukan berbagai macam sosialisasi, edukasi, kolaborasi dengan komunitas ya. Kemarin yang terakhir kan ada touring dari Jakarta ke Bali. Wih. Dan mereka happy bisa menggunakan titik-titik SPKLU yang tadi diceritakan Kak Rama. Jadi
sampai ke Bali loh, sampai ke Bali balik ke sini. Jadi sudah no issue, kita bisa ngecas di mana. Dan keren dan banget. ke depan juga ya, PLN akan terus memperbanyak titik-titik SPKLU. Kita akan nambah ratusan lagi ya. Di Jakarta juga akan ketambah lebih banyak lagi. Di Jakarta sekarang kira-kira di 330-an charger ya, yang tersebar di mana-mana. Apalagi di Jakarta. Nggak perlu takut dan khawatir lagi karena kendaraan listrik ini udah aman dan juga gampang ngecasnya gitu ya. Gampang banget. Gampang banget ya. Iya, udah nggak ada ini lagi kali Lintang. Kalau orang dulu sebutnya range anxiety. Jadi dudukan terhadap jarak yang digunakan ketika menggunakan mobil listrik. Tapi saya penasaran sih sebenarnya berapa sih misalnya perbandingan kalau misalnya kan saya mau pakai kendaraan listrik, tapi habisnya tuh berapa sih ngecasnya tuh dibandingin sama mobil-mobil mobil biasa gitu? Ya, kalau mungkin BBM atau listrik kita bandingkan dari yang 1/5 tadi yang dimaksud Kak Ino adalah misalkan ya. Jadi kalau kita menggunakan mobil konvensional, kita harus menghabiskan bahan bakar sebanyak 1 juta rupiah. Berarti kan 1/5-nya hanya ya mungkin 100.000 atau 200.000-an ya, sampai segitu kurang lebihnya perbandingan. Luar biasa, berarti bisa di saving untuk hal-hal lain gitu ya. Nah, tambahan juga mobil listrik itu zero maintenance, dalam arti zero maintenance. Iya, karena ya kita lihat saja kalau di mobil konvensional ada oli, ada di konvensional satu lagi itu radiator dan sebagainya. Ya. Itu nggak ada. Itu nggak perlu dilakukan di mobil listrik. Jadi hanya melakukan perawatan kaki-kaki ya, ban itu saja. Terus nanti mungkin filter udara, filter AC itu aja. Dan sekarang kendaraan listrik udah luar biasa, pilihannya banyak, variasinya. Jadi mau yang 100 jutaan ada, mau yang 200 juta ada, 300 ada semua. Tinggal kita mau yang mana. Kendaraan listriknya udah gampang dipilih, tapi yang lebih mantep lagi PLN udah ready banget nih ya untuk mendukung ini. Waduh. Ya. Terus ada ini nggak tips-tips untuk para elektrician untuk memudahkan dan membuat nyaman pelayanan gitu. Kadang misalnya kalau lewat 123 atau misalkan mau bertanya kemana gitu, pengaduan gitu, mau bertanya kan mau lewat mana lagi gitu, bingung kan mau tanya sama PLN tuh lewat apa sih sebenarnya, bisa jadi yang sekarang, lebih gampang apa ya? Banyak ini ya Kak Lintang, banyak kanal-kanal komunikasi dari PLN yang bisa dimanfaatkan. Nah, khusus kendaraan listrik sendiri, selain dari call center 123 dan juga mungkin biasanya lewat datang langsung ke kantor, sekarang bisa juga lewat PLN Mobile. Jadi di PLN Mobile ataupun lewat hotline-nya yang memang siaga 24 jam. Jadi ada hotline khusus SPKLU nih bagi pengguna kendaraan listrik ya. Yang memang kalau ada kendala, ada isu terkait pengecasan, ada isu terkait kendaraan listrik yang memang digunakan saat perjalanan dan butuh pengecasan emergensi, bisa langsung kontak hotline SPKLU. Nah, Kak Rama tahu nggak nomor hotline-nya? Nah, apa tuh Kak itu? Ya, nomor hotline dari SPKLU ya, kalau elektrician butuh untuk kontak-kontak, ada perlu apa, kontak di 0877 11 12 123. Wih, nomor cantik nih Kak. Yeah. Nah, mungkin ada ini nggak, ada info-info lagi, info penting lainnya untuk elektrician di rumah yang perlu diketahui Kak? Ya paling kalau dari elektrician yang berminat tadi ya, selain membeli kendaraan listrik juga berminat sebagai mitra kita, itu sangat bisa ya. Jadi sangat bisa untuk langsung mendaftarkan diri atau menghubungi kantor PLN terdekat supaya lahan atau tadi mitra yang berminat bisa langsung kita approach, langsung kita datangi, kita survei untuk pemasangan SPKLU yang memang menurut kita itu sangat menguntungkan ya, karena daripada lahannya terbengkalai ya Kak Lintang, ya itu mendingan dijadikan saja untuk fasilitas SPKLU dan menerima revenue yang cukup menarik gitu kan. Nah, karena charger yang kami miliki ini terbatas ya, jadi buat elektrician yang kayaknya tertarik bermitra dengan PLN karena punya spot-spot yang bagus nih kayaknya mau dipasang,
itu segera kontak kami. Ya, kesempatan terbatas. Segera saja. Jadi buat Electrizen yang tadi udah punya, wah saya punya kafe nih, parkirannya luas banget. Iya. Bisa langsung hubungi PLN terdekat untuk bisa langsung minta dan datangi PLN terdekat untuk pasang SPKL gitu ya. Wih. Berapa ya? Oke, kayaknya ini obrolan seru ini harus berakhir di saat ini nih. Padahal masih banyak sekali kayaknya Electrizen yang ingin bertanya. Nah, tapi jangan sedih, mungkin akan ada episode-episode selanjutnya ya Kak ya, Betul. yang akan membahas lebih lanjut mengenai hal-hal lain terkait PLN. Nah, kita applause dulu buat Kak Inu dan juga Kak Rama dari PLN UID Jakarta Raya. Thank you banget sudah hadir di Jayakes hari ini. Sama-sama Kak Lintang. Dan jangan lupa di IIMS sampai tanggal 23 ini bisa banget Electrizen datang untuk dapat berbagai macam promo dan juga experience lainnya. Dan jangan lupa download aplikasi PLN Mobile. Karena kemudahan layanan kelistrikan ada di dalam genggaman. Thank you, sampai jumpa. Bye.